Merusak satu berarti membunuh 2 orang kan. Kan logikanya seperti itu. Nah ini tidak pernah terpikirkan. Yang terakhir, dari keseluruhan apa yang saya sampaikan itu, ada dampak sebenarnya ya, yang Allah pesankan melalui mangrove ini. Contoh, ya, bahkan ada hubungannya dengan kitab suci kita masing-masing ini. Tidak akan datang suatu ketika bencana itu, tetapi dia datang karena pengrusakan oleh manusia. Nah, ini termasuk juga bagian dari pesan moral kepada manusia, bahwa mangrove ini harus dijaga, biar kehidupan manusia ini biar aman, biar tenang, biar nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penggiat lingkungan dimanapun berada, kali ini kita ketemu kembali dengan saya, penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Kecamatan Galis, Desa Lempung. Karir saya di lingkungan ini dimulai sejak tahun 1986, di mana pada waktu itu saya SMP kelas 3 pada waktu itu. Ada 2 hal yang sangat mendorong kami untuk melakukan kegiatan penyelamatan pesisir ini. Pertama, adanya kerusakan pesisir yang sangat parah pada tahun 86 itu. Kemudian adanya potensi sumber daya alam yang kami lihat sangat berpotensi. Nah, dari 2 hal itulah kami seiring dengan perkembangan waktu, kami melakukan kegiatan ini setiap pulang habis sekolah, terus kemudian setiap hari Minggu bersama almarhum bapak saya. Kemudian ya tentulah kami ini tidak serta-merta seperti luasan hektaran seperti ini, karena dulu ini kondisi wilayah pesisir atau bentangan ini hanya 19 hektar. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang menjadi kurang lebih 46 hektar. Nah, ini saya lakukan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kami tidak pernah menuntut adanya dulu itu bantuan-bantuan dari pihak manapun. Saya kerjakan sekuat tenaga saya sendiri bersama bapak saya itu. Banyak sih hambatan-hambatan, ya baik itu langsung kepada kami maupun omongan-omongan yang beredar di luar. Seringkali kami disangka oleh mereka dengan multitafsirnya mereka, dibayar oleh dinas. Seringkali kami dianggap spionase dari salah satu dinas. Karena apa? Seringnya kami ke pesisir itu. Juga seringkali secara fisik, di sini dulu ada pos yang dibuat oleh kami berukuran 3x6. Itu talinya dibakar dulu. Tidak tahu orang mana, tidak tahu, yang jelas nggak suka terhadap kegiatan kami di pesisir. Kemudian juga seringkali peralatan kami berupa linggis, terus tangguk itu tidak ada, hilang. Termasuk makanan juga dibuang. Lebih-lebih kendaraan saya pernah dikempesin gitu. Jadi mau pulang itu sudah jalan kaki, tidak bisa sampai ke kampung sana itu. Jadi banyaklah persoalan yang kami hadapi, dan kami tidak menganggap persoalan itu adalah sebuah pemberian semangat lah dari masyarakat sini maupun masyarakat luar yang merasa kurang setuju dengan aktivitas kegiatan saya itu. Jadi sebagai bumbu penyedap bagi saya, sehingga saya tidak pernah alergi terhadap kegiatan mereka merusak. Saya tanam lagi, dan perlu diketahui sampai detik ini saya tidak pernah marah. Cuman saya pernah ngomong, paling keras omongan saya pada mereka begini, Bu, kalau besok kalau sampean tidak merusak, kiranya tidak merusak bisa pusing, dirusak lagi tidak apa-apa Bu, besok saya tanam lagi. Pernah saya satu kali, ini bulan puasa ini ya. Jadi pernah dulu juga orang jaring merusak, alhamdulillah saya tegur, saya kasih pemahaman, alhamdulillah bisa. Nah, perjalanan ini saya geluti sampai detik ini belum selesai-selesai. Bukannya hari ini sudah bagus, tidak, tetapi sudah lumayan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
Pada awalnya tempat ini tidak ada wisata seperti ini pada awalnya ya. Kami tertarik dari beberapa tamu, kunjungan tamu, baik itu mahasiswa, anak-anak sekolah, juga orang kantor, bahkan sampai sekarang ini masih banyak yang dosen-dosen penelitiannya itu ada yang S2, ada yang S3 ini. Nah, dari kesimpulan itulah kami punya ide ya, barangkali ini bisa menjawab kepanikan-kepanikan orang pesisir sini sehingga bisa menghasilkan income bagi masyarakat sekitar. Saya punya ide bagaimana dari berangkat dari latar belakang tempat ini sering dikunjungi mahasiswa, dosen, penelitian, studi banding dan sebagainya. Akhirnya kami punya ide untuk dijadikan sebuah wisata. Nah, alhamdulillah setelah koordinasi dengan Dinas Prawisata juga dengan Perhutani selaku pemangku atau pengelola hutan di sini, dan kami bersama adik-adik muda Pok Darwis, nah muncullah tempat seperti ini dengan kemasan edukasi wisata. Artinya wisata pendidikan sesuai dengan latar belakang atau asal mulanya dulu tempatnya orang-orang belajar seperti itu. Pada awalnya wacana wisata itu yang saya gulirkan kepada masyarakat itu bukan ada penolakan, tetapi kesannya kurang bagus lah. Mereka banyak berasumsi kalau wisata itu tempat maksiat, gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka berasumsi tidak aman karena sudah banyak orang luar datang. Kemudian yang paling parah lagi, mengganggu aktivitas adik-adik kita yang sedang belajar madrasah ngaji katanya. Jadi dari ketiga alasan mereka, saya coba pecahkan bersama teman-teman anak muda itu. Bagaimana kita bisa menyebar, ya, melumpuhkan tanggapan mereka yang kurang beralasan seperti itu. Jadi saya ngumpul juga, saya ajari teman-teman itu, kamu ke keluarga itu bilang begini, ke sana bilang gini. Ya, akhirnya muncul apa yang membuat senjata itu paling bagus dulu yang orang itu bahkan tokoh agama menerima. Wisata edukasi, wisata pendidikannya itu. Itulah yang sangat diterima oleh mereka. Berarti di sini tempatnya menepis dari tadi maksiat kemudian menjadi tempat pendidikan, penelitian dan sebagainya. Itulah. Dan alhamdulillah setelah dibangun sudah mulai ramai lagi, nanti nelayan mau cari locuk kemana gitu. Seakan-akan wahana ini sampai ke tengah gitu. Saya jelaskan lagi, kami perlahan-lahan dan kami tidak pernah melawan arus sama mereka, sama beliau. Tetap saya dampingi, saya luruskan, saya kasih masukan-masukan yang sifatnya pendidikan. Akhirnya ya alhamdulillah ada satu orang di sini, ada satu orang yang menantang begini. Kalau kamu bisa membuat wisata di pesisir Lempung itu, saya mau jalan jungkir katanya. Nah, sudahlah, nggak usah gitulah, kita lihat aja buktinya. Akhirnya enggak, sekarang kalau ketemu saya senyum-senyum. Dan jujur ya, harga dari pencarian ikan lercuk atau kerang bambu itu beda sekarang. Dulu dari 3.000 menjadi 5.000. Sekarang 10, ada yang 15. Kenapa? Karena rata-rata juga yang membeli itu pengunjung. Jadi oleh mereka, kalau sudah pengunjung diistilahkan banyak uangnya. Padahal kadang-kadang orang yang stres yang kesini kan, pikiran stres, tidak enak di rumah baru kesini, bukan orang yang banyak uangnya, refreshing lah. Tapi ya alhamdulillah sampai di masyarakat saya ini sekarang saya tidak berpikir ya terjadi seperti itu. Apa? Jualannya sekarang online, terasi di online, lorcuk di online, semua hasil tangkapan di sini di online semua, termasuk udang, tiram itu di online semua. Dulu sebelum ada ini bakul, masuk pasar-pasar itu dulu, sekarang online semuanya. Nah, sangatlah banyak dampak dari perkembangan wisata ini, tetapi ini semuanya butuh proses dari awal yang melelahkan dan membosankan seperti ini.
Tapi saya jalani bersama teman-teman ini dengan penuh rasa keikhlasan dan kesabaran. Ya akhirnya edukasi wisata ini diterima lah oleh masyarakat seperti itu. Nah, berbicara mangrove ini kadang-kadang orang menyebutnya itu campur-campur. Ada yang mangrove, ada yang bakau. Itu pada dasarnya itu sama kok. Pada intinya ya mangrove ini hidup yang paling bagus itu ada dua. Pertama lumpur berpasir, yang satu paling tidak ada itu pasir berlumpur. Jadi yang paling bagus ya lumpur berpasir. Jadi tingkat kadar lumpurnya lebih besar daripada pasir, itu bagus. Jadi perkembangannya itu lebih cepat. Baik itu jenis Rhizopora stylosa maupun jenis Soneraceae alba maupun Abyssinia. Itu rata-rata yang bagus seperti itu. Pernah kemarin itu ada pengunjung dari Probolinggo. Nggak rumit katanya. Saya bilang, saya tepis. Nggak gitu mas, lihat lokasi dulu. Mungkin di Jawa, buah mangrove dilempar ke belakang. 1 minggu ditengok itu berdaun. Di sini ditungguin bertahun-tahun, kadang-kadang nggak tumbuh. Karena memang kadar garamnya tinggi, suhu panasnya tinggi, aliran air payaunya rendah. Kemudian gelombangnya juga, kalau gelombang rata-rata hampir sama, malah lebih besar di Jawa. Nah, faktor-faktor pendorong ini kita harus menjadi pertimbangan untuk kemudian melakukan kegiatan di pesisir ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini dari tahun 86 sampai sekarang ini sudah terpapang hamparan garis pantai 3,7 km ini sudah tertanam semua dengan mangrove. Nah, kemudian yang kedua, mangrove ini tidak hanya sekedar sebagai pertahanan pesisir, tetapi juga ada fungsi ekonomi. Mereka mampu memberikan sumbangan ekonomi pada masyarakat sekitar dalam rangka buahnya. Ini buahnya macam-macam. Kalau Rhizopora stylosa ini bisa dibuat kopi mangrove. Kemudian yang Soneraceae ini bisa dibuat sirup atau nugget. Kemudian juga ada Abyssinia di depan, barisan depan itu bisa dibuat cendol, itu dawet ya. Dawet sama sabun. Macam-macam banyak. Bahkan saya juga sering menjual pewarna batik pada teman-teman yang ada di Pasuruan itu. Jadi banyak fungsi ekonomi. Selain di akar mangrove ini tumbuh kerang-kerang, tapi bukan kerang bambu, semacam terem itu juga dikonsumsi, bahkan dijual sama mereka. Jadi fungsi ekonomi sangatlah banyak. Juga fungsi ekologi sebagai tempat perkembangbiakan ikan itu sudah jelas bahwa semakin banyak mangrove-nya, insya Allah perkembangbiakan ikan itu semakin subur. Kemudian juga ada semacam fungsi pendidikan. Tidak sedikit teman-teman penelitian, belajar tentang mangrove, berdiskusi, bahkan sampai penyelesaian skripsinya ada. Fungsi sosial budaya ya sudah nampak, sudah dilihat oleh mata kita semua bahwa ada bentangan wisata lah di sini. Kemudian banyak produk-produk olahan ya, yang seperti saya ceritakan tadi ternyata sudah di-online-kan dengan adanya wisata. Kadang-kadang orang wisata berkunjung ke sini langsung membeli olahannya, langsung pesen olahannya. Itu merupakan salah satu dampak sosial budaya bisa kita lihat. Dan juga dari keseluruhan yang tak pernah terpikirkan oleh pengunjung. Ya bisa-bisa pemerintah tidak ke sana. Apa? Betapa besarnya ini penyerapan daun mangrove terhadap karbon ini. Menurut teori, saya tidak pernah mencoba karena ini harus ada perlakuan khusus. 4 kali lipat penyerapan karbonnya dibandingkan dengan tanaman tropis atau tanaman di darat menurut penelitian. Nah, ada konsep kalau kita bijak ya terhadap lingkungan itu, semestinya kita takut merusak ini. Karena satu pohon ini bisa menghasilkan 2 tabung oksigen. Jadi kalau di rumah sakit umum, 1 tabung ya, misalnya 1 juta berarti 2 juta. Dari segi finansial, dari segi hitungan ekonomi. Tetapi dari segi hitungan nyawa manusia, merusak 1 berarti membunuh 2 orang kan. Kan logikanya seperti itu. Nah, ini tidak pernah terpikirkan. Yang terakhir, dari keseluruhan apa yang saya sampaikan itu, ada dampak sebenarnya ya, yang Allah pesankan melalui mangrove ini. Contoh, ya,
Bahkan ada hubungannya dengan kitab suci kita masing-masing ini. Tidak akan datang suatu ketika bencana itu, tetapi dia datang karena pengrusakan oleh manusia. Nah, ini termasuk juga bagian dari pesan moral kepada manusia, bahwa mangrove ini harus dijaga, biar kehidupan manusia ini biar aman, biar tenang, biar nyaman. Ya. Di sini ada 11 macam jenis mangrove, tapi yang saya gunakan hanya 4. Dari 4 jenis mangrove ini saya dibuat olahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Rhizopora stilosa ini saya buat kopi mangrove. Kemudian juga ada teh mangrove. Di bagian belakang itu namanya daun deruju, dikenal dengan dauri, teh daun berduri, karena durinya penuh itu. Manfaatnya luar biasa. Itu. Kemudian juga ada saya buat yang tadi itu minuman, saya buat olahan makanan, yaitu brownies mangrove dan roti mangrove, yaitu jenis Bruguiera gymnorrhiza. Ada juga Abyssinia, ya saya buat kemarin mencoba cedul, dawet. Kemudian pewarna batik mangrove, ini semuanya bisa. Tapi saya tidak menggunakan yang ada di pesisir ini, karena yang paling bagus kulitnya itu di akar. Kulitnya di akar. Jadi saya menggunakan mangrove yang ada di tambak-tambak. Karena di tambak-tambak ini zona aman. Karena di sini zona tidak aman, jadi kalau dipretelin sekarang ya rusak semua nanti. Jadi saya ambil di tambak-tambak yang miliknya pribadi dengan perizinan mereka. Kemudian mangrove ini juga bisa dibuat bunganya dihisap oleh lebah. Namanya jenis bunga ini Exosaria agilica. Biasanya musim berbunganya ini bulan 11, 12 sampai terakhir bulan 1 awal. Ini satu ranting itu penuh. Harumnya bukan main dan madunya dari bunga itu luar biasa. Bisa kita coba nanti kalau sudah musimnya ini. Nah, oleh karena itu kami selalu welcome terhadap tetangga, perguruan tinggi, komunitas, selalu membuka diri untuk menerima mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan alhamdulillah cukup banyaklah yang sudah mereka belajar tentang pembuatan roti mangrove, sirup, baik dari Kabupaten Sampang kemarin, dari Sumeneb ada, dari Kasogi itu ada, juga dari Probolinggo ada, kemarin ada dari Pasuruan buat kopi mangrove, ke sini ada. Dan yang paling banyak melalui mahasiswa itu, tidak sedikit dari IPB, UGM kemarin itu, UMM Malang, UIN Malang, jadi banyaklah. ITS Surabaya, insya Allah ITS Surabaya, tapi masih nunggu habis Lebaran ini akan membuat cat dari daun mangrove. Ini saya cuma mendampingi mereka yang punya ilmu lah seperti itu. Nah, jadi mangrove yang semula dilihat oleh masyarakat ya tempat kotor, tempat ular, padahal tidak ada ularnya. Hanya pikiran mereka. Kemudian tempat kumuh lah seperti itu, sampah, yang jelas sampah betul itu. Jadi bagaimana kita memberikan pola pada lingkungan ini supaya punya nilai ekonomis, sehingga bisa mementahkan pikiran-pikiran mereka. Karena sampai detik ini masih ada yang menolak tentang fungsi mangrove itu sebenarnya yang punya nilai ekonomi itu, ada yang menolak kadang-kadang. Tapi tidak apa-apa karena mereka tidak paham lah seperti itu. Jadi itulah yang saya dapat gambarkan pada sore hari ini kepada para penggiat lingkungan, kepada seluruh UMKM yang ada, bahwasanya janganlah menunggu dari produk-produk yang ada di daratan. Jemputlah bahwa di pesisir itu banyak sekali produk-produk yang perlu kita kembangkan, kita membuat sebuah inovasi-inovasi, itu juga banyak. Bangsa Pasar ini sangat menjanjikan, teman-teman. Buktinya bahkan di luar pemikiran kita bersama bahwa mangrove tidak hanya beredar di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, bahkan jujur masuk ke dunia internasional, artinya Osaka, NGO Jepang sudah ada di sana. Produk kami yaitu kopi mangrove. Oleh karena itu, pasar yang
perlu kita ketahui oleh teman-teman penggiat UMKM bahwa sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu orang menjajakan hasil tangkapan ikannya, hasil pertaniannya itu harus dibawa ke pasar dengan para ibu-ibu atau dikenal dengan ibu bakul namanya. Jadi sekarang tidak. Sekarang pasar ada di genggaman kita semua kan. Jadi kalau kita punya produk di rumah, termasuk olahan mangrove ini, tinggal letakkan di istilase, pasarnya ada di tangan. Jadi tinggal ada yang jemput atau kami yang ngirim ke pasar onlinean itu. Jadi mangrove ini ya perlu diketahui beredarnya pertama ya saya masih ingat tuh bukunya itu NGO. Tapi NGO yang ada di Madura, OISCA Sumeneb. Kemudian merambah di 2010 itu karena kami mendapat kepercayaan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Perikanan, itu ada sebuah NGO atau kalau bahasanya orang Pamekasan itu LSM, tapi bergerak di bidang lingkungan, menyelamatkan lingkungan. LSM itu berawal dari Jepang, namanya NGO-nya OISCA. Nah, itu yang sangat peduli terhadap lingkungan, kemudian sekarang punya wadah koperasi yang ada di Sukabumi. Jadi binaan mereka yang ada di bawah, termasuk punya saya, dibawa ke setor ke Sukabumi, letakkan di sana. Kemudian dari sana dibawa ke negaranya, ke Jepang untuk dipasarkan juga di sana. Makanya kemarin itu ada mahasiswa Pamekasan kuliahnya di sana, kaget ada kopi mangrove itu katanya. Kok kopi mangrove punyanya Pak Slaman di sini gitu. Karena memang sejak dulu sudah 2010 itu. Satu, yang kedua sekarang online dan offline. Jadi kami langganan yang hampir masih belum memutuskan hubungan dengan saya itu Sumatera ada Padang, kemudian Sulawesi, Kalimantan satu, terus Malang, itu sudah menginjak ke Jawa Timur, juga Tangerang, Banten, Surabaya biasa sudah. Jadi hampir menyeluruh dan ada di galeri-galeri yang ada di Pamekasan sudah. Kami ada sistem konsinyasi lah, sistem titip lah seperti itu ada. Ada yang secara pribadi karena membaca YouTube saya akhirnya ada secara pribadi itu. Ada yang melalui anak-anak kuliah. Ya, sekali lagi ya dalam waktu ini saya menyampaikan banyak terima kasih di dalam hari bulan puasa ini. Kenapa? Jujur, anak muda yang pertama kali yang menyebarkan isu kopi mangrove adalah para mahasiswa. Baik yang itu dari IPB, UGM, UM, malah UB juga. Apalagi tuan rumah Stain, UIM, UTM itu dari kalangan mahasiswa. Kenapa? Setiap pemesan itu saya tanya, dia menjawab, oh saya dapat informasi dari anak mahasiswa. Nah, oleh karena itu saya merasa banyak terima kasih kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang telah memberikan informasi lah kepada pasar seperti itu. Karena tanpa beliau mungkin saya tidak bisa apa-apa. Tapi kami tetap semangat bahwa proses untuk menuju sukses itu khususnya ini UMKM tidak serta-merta hanya duduk manis lah, tetapi mereka harus menjemput dan harus mampu berani melakukan upaya-upaya pemprosesan seperti itu. Dan yang terakhir dari kami, tadi kan saya menyebut OISCA kan, menyebut OISCA, dari mana sih kenal OISCA? Nah, itu tak. Tentunya kan ada yang membawa lah seperti itu. Pertama kali saya kenal OISCA karena ada rekom kepada Kementerian Dalam Negeri RI. Yang kedua turun ke provinsi. Dengan provinsi dirujuk ke Jawa Timur, ke Pamekasan, ya ke Madura, Pamekasan ke Kecamatan Galis, baru ke saya. Tapi jujur awal-awalnya tidak langsung ke produk, tetapi lebih kepada penyelamatan pesisir. Nah, dan sampai detik ini, karena dari penyelamatan pesisir itu sukses, berbuah seperti apa yang kita lihat ini, maka sekarang berubah haluan tentang pemanfaatan apa yang sudah ditanam. Jadi pemanfaatan dari mangrove ini dijadikan sebuah produk seperti rinjan yang saya sampaikan tadi,
Akhirnya terjadilah kerjasama sampai detik ini. Mungkin itu dari kami selaku penggiat lingkungan dan pengelola wisata ini sekaligus pengelola UMKM Kopi Mangrove Sabuk Hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kaum milenial dan pemerhati lingkungan, juga pemerhati atau pelaku UMKM, jangan lupa subscribe Legenda Kreatif. Legenda memang oke. Oh ya, wisata bos. Oh belum Irfan. Sudah ya? Nah, ya. Tadi tak pikir belum.